mempelajari makrifat tua, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Ketika kita ingin mempelajari, menyelamlah lebih dalam. Jangan terus terapung-apung di permukaan saja. Akan menjadi percuma, dia tidak akan pernah mendapatkan intan berlian yang nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mahal sekali di situ. Bahkan intan di sini adalah mutiaranya kehidupan yang nilainya tidak bisa dibeli oleh 7 gunung emas pun tidak akan sanggup untuk membeli sebuah ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar semua saudara, para sedulur, dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga kita semua senantiasa beristiqomah dalam menjalankan suluk menuju Allah. Dan tentunya semoga kita semua dalam menjalani proses, kita tidak lupa untuk selalu bahagia. Jangan tunda kebahagiaan kita hanya ketika kita sudah berada di dalam apa yang kita inginkan. Tapi ketika melakukan perjalanan prosesnya, kita tidak pernah bahagia ataupun kita menderita, ini akan menjadi satu kerugian. Jadi para sedulur, untuk itu marilah berbahagialah sekarang, berbahagialah saat ini juga. Jangan tunda kebahagiaan itu, karena yang menentukan bahagia atau tidak itu adalah dirimu sendiri, diri kita sendiri, bukan lingkungan, bukan keadaan, bukan orang lain. Ya. Para sahabat dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sebuah tema berkenaan dengan maksiatnya zahir dan maksiatnya batin. Di sini maksiat zahir kita semua sudah mengetahui, kita semua dari kecil sudah diajari sama orang tua kita, pelajaran-pelajaran sekolah, pelajaran agama, kita sudah diberitahu oleh guru agama bahwasanya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat dalam bentuk badan ini melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, ataupun badan ini melanggar aturan syariat. Ini yang dinamakan adalah maksiat. Tapi yang akan saya jelaskan adalah maksiat yang sangat halus, dan itu sangat berbahaya karena berimbas pada diri kita, berimbas pada pengakuan diri kita, sehingga nantinya kita akan sulit untuk menuju Allah,
kita akan sulit untuk wa inna ilaihi rajiun, karena di dalam maksiatnya hati itu tak sadar kita telah membangun tembok hijab, kita telah membangun tembok barsyah, sehingga tembok itu akan semakin kuat dan semakin sulit untuk dijebol, semakin sulit untuk dilewati, yang pada akhirnya kita tidak bisa melakukan perjalanan menuju Allah. Para sahabat, sedulur semua dimanapun Anda berada, baik yang nampak atau yang tidak nampak, saya sapa semua, apapun tingkatannya, apapun status sosial Anda, semuanya wajib berbahagia tanpa terkecuali, karena Allah hanya memberikan kebahagiaan saja. Allah tidak akan memberikan makhluk sebuah kesengsaraan hidup, melainkan makhluk itu sendiri sebetulnya yang menginginkan kesengsaraan itu. Ini yang perlu kita perhatikan, ya saudaraku. Jadi maksiatnya lahir itu jadi maksiatnya batin itu adalah hati terselip ataupun tersimpan dari sesuatu selain Allah, ya. Artinya kita terhijabi oleh satu keakuan diri, kita terdindingi oleh satu pengakuan-pengakuan yang datangnya dari diri kita sebagai makhluk, sehingga di situ kita akan sulit untuk musyahadah terhadap Allah, sulit untuk usul ilallah, ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya satu amalan itu akan diterima manakala kita itu menjalankannya dengan ikhlas. Satu sholat akan diterima manakala sholat itu bisa khusyuk, ya. Jadi ini sudah menjadi sebuah ukurannya, bahwasanya kita itu harus benar-benar bisa menjalankan rutinitas ini penuh dengan keikhlasan. Artinya kita harus berkesadaran, kita harus mengalihkan pandangan kita dari yang tadinya kita sering mengaku-ngaku bahwa diri kita lah yang sering berbuat sesuatu, kita alihkan hal itu semua, bahwasanya semua itu adalah Allah yang bertindak, Allah yang berkelakuan, Allah yang hidup di dalamnya. Karena dosa, ya, kalau bahasa dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang syirik, musyrik, syirik, ya. Musyrik adalah orangnya, syirik adalah perbuatannya, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah. Hal ini tanpa kita sadari kita melakukan ibadah, seolah kita menyembah Allah, seolah kita tidak menyekutukan Allah, dan seolah kita mengesahkan Allah. Tetapi di dalam apa yang kita lakukan itu semua penuh dengan persekutuan, penuh dengan dualitas, karena di dalam ibadah yang kita lakukan ini diri kita masih dilibatkan. Padahal untuk mencapai ikhlas, untuk mencapai khusyuk,
diri ini itu harus dalam keadaan fana. Diri ini harus dalam keadaan sirna. Artinya kita harus bisa mati dulu, mati sifat ya, bukan matinya jasad. Baru kita bisa melakukan ibadah dengan baik, dengan ikhlas. Yang tentunya ini akan diterima oleh Allah sampai kapanpun. Ya. Maka dari itu ada istilah sholat 1 rakaat tetapi dia dilakukan dengan baik dan benar, artinya penuh keikhlasan. Ini akan lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat tapi di dalam hatinya kita masih ingkar terhadap Allah. Nah, para sedulur dan saudaraku semua, untuk mencapai ikhlas, untuk mencapai kekhusyukan, tentu ada proses-proses yang harus kita kerjakan ya. Nah, prosesnya seperti apa? Di pertemuan sebelumnya udah saya urai sangat detail ya. Ibarat makanan itu tinggal makan dan telan saja. Ya, tidak usah harus dimasak dulu, dicicipi dulu, gak usah. Itu sudah saya sajikan dengan sangat jelas. Itu sudah saya sajikan dengan sudah matang ya, tinggal makan saja. Itu sebetulnya itu untuk mencapai keikhlasan, untuk mencapai agar hati ini tidak berbuat syirik terhadap Allah, agar hati ini tidak bermaksiat terhadap Allah. Kita harus tahu dulu silsilah sebuah kehidupan, asal usul diri ini dari mana ya, dan akan pulang kemana, dan unsur-unsur apa yang harus kita ketahui, karena di situ ada jasad, jiwa, dan ruh. Di antaranya juga ada istilahnya hijab, ketika seorang itu berbuat maksiat, berbuat musyrik, di situ akan terdindingi sehingga jasad tidak bisa melihat dirinya sendiri, yaitu ruh. Sehingga ketika tidak bisa melihat dirinya sendiri, ini akan menyulitkan kita menuju Allah, karena yang berpotensi bisa menghantarkan dirinya kepada Allah ketika kita bisa mengenali ruh di dalam diri ini sebagai motor penggerak ya saudara. Nah, artinya apa yang saya sampaikan kemarin itu melalui skema pengenalan diri ini mohon dipelajari dengan benar-benar, difahami ya. Apabila ada kejanggalan ataupun ada kegundahan hati sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa dipertanyakan melalui WA yang telah saya sajikan di profil saya sendiri ya. Di situ nanti kita akan pelajari dari nol sampai kita bisa mendekati fana ya. Ini nanti akan saya tuntun di situ melalui WA. Artinya kajian ini kita harus benar-benar mempelajarinya dari nol, dan itu pun harus sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pengen tahu saja, tetapi manakala seorang itu mempunyai keniatan untuk kembali kepada Allah, tentu di dalam dirinya sangat kuat, sehingga apapun dia pasti akan lakukan ya, apapun pasti dia akan persembahkan hanya
kepada Allah, hanya untuk Allah. Nah, ini berlaku bagi kita semua yang benar-benar ingin kembali, yang hanya ingin mengetahui informasinya saja, yang hanya ingin sekedar mengetahui sebatas ilmunya saja, mending tidak usah sama sekali. Hal ini akan percuma, tidak akan bisa membuat kita benar-benar kembali. Ya, maka dari itu mempelajari ma'rifatullah jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Ketika kita ingin mempelajari, menyelamlah lebih dalam. Jangan terus terapung-apung di permukaan saja. Akan menjadi percuma, dia tidak akan pernah mendapatkan intan berlian yang nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mahal sekali di situ. Bahkan intan di sini adalah mutiaranya kehidupan yang nilainya tidak bisa dibeli oleh 7 gunung emas pun, tidak akan sanggup untuk membeli sebuah ilmu ini. Maka dari itu, ketika kita tergugah untuk mempelajari ilmu ketuhanan, bersungguh-sungguhlah, jangan separuh-separuh. Jika ingin mengetahui informasinya saja, lebih baik tidak usah. Nah, demikian saudaraku ya. Jadi mengenai maksiatnya batin adalah ketika hati masih bersekutu dengan selain Allah. Ketika hati masih ada selain Allah, inilah yang disebut maksiatnya hati. Selama kita masih menyimpan sebuah persekutuan di dalam diri, maka seberapa rajin pun ibadah kita tentu akan tertolak, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Ya, demikian saudaraku, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.